Lebih dulu kita berdoa bersama-sama. Doa saya pimpin menurut agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nia yang sudah memimpin kita dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Ya. Oh, kemarin cuma satu orang yang hadir. Saya bingung kemana. Apakah menyedot semua kemarin ya? Tapi hari ini hadir semua, jadi terbalaskan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ya, Bapak akan menampilkan tayangan video singkat saja untuk membuat kalian bisa lebih semangat dalam belajar. Siap untuk menyaksikan? Iya, Pak. Siap ya? Ya. Oke. Kalau tidak ada suaranya, sampaikan ya. Bisa didengar? Belum. Enggak, cerita pendek tentang rasa malas. Oke, sudah selesai. Tidak perlu berlama-lama ya. Nah, jadi di sana disampaikan bahwa malas belajar dengan tekad. Ya, jadi yang disampaikan adalah malas belajar dan tekad. Kalau kita malas belajar, apa yang terjadi menurut Anissa, Pak? Kalau kita malas belajar, apa yang terjadi, Anissa? Tidak ada ilmu, Pak. Ya, tidak ada ilmu, benar ya. Nah, kemudian kalau orangnya biasa-biasa saja, ya kan, tapi ada tekadnya untuk belajar, apa nanti hasil akhirnya? Coba, Sri Wahyuni. Jadi orang sukses, Pak. Oh, menjadi orang yang sukses ya. Betul sekali. Jadi kalau ada tekad itu sama halnya seperti semangat yang membaca ya. Nah, Pak Prof Habibie pernah menyampaikan tidak ada orang sukses yang tiba-tiba jadi sukses ya kan tanpa kerja keras, semuanya membutuhkan proses. Jadi kalian ini harus belajar dengan semangat karena iya, menjadi sukses itu tidak bisa instan ya, dia harus ada proses. Sama seperti guru-guru itu yang sedang mengikuti PPG saat ini ya, mereka juga perlu membutuhkan perjuangan yang begitu berat untuk mendapatkan menjadi seorang yang profesional ya. Jadi sama seperti kalian ini ya. Oke. Nah, Bapak akan menampilkan lagi materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti Bapak akan minta Oke, coba sampaikan Wasilah. Ya, Pak. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Ya, silakan Wasilah. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pengetahuan yang pertama menganalisis bagian tujuan dari teks prosedur. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis bahan-bahan dalam teks prosedur. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menganalisis langkah-langkah dalam pembelajaran teks prosedur. Iya. Kemudian selain pengetahuan ada tujuan keterampilan. Lanjutkah Bapak atau teman lain? Iya, kita gantian ya. Terima kasih untuk semangatnya Wasilah. Lanjut untuk keterampilan. Coba Yadi, mana Yadi? Ini kemarin 2 hari tidak masuk. Kemana ya? Iya Pak, kerja kemarin Pak. Kerja. Jujur sekali ya, nanti diikuti teman-teman yang lain nanti kalau seperti itu. Ya Pak. Ya jangan diulang ya. Ya Pak. Ya lanjut baca. Pelajaran keterampilan. 1. Menentukan topik teks prosedur. 2. Merancang kerangka teks prosedur. 3. Menulis teks prosedur. 4. Mempresentasikan secara lisan teks prosedur. Itu Pak. Iya baik. Nah sebelumnya ya, sebelum Bapak menjelaskan materi ini,
di antara kalian apakah sudah pernah mendengar yang namanya prosedur? Coba, Mas Lon. Ayo, mana Mas Lon ini? Anak pendiam ini. Iya Pak. Iya. Pak. Iya. Sebelum kita mempelajari ini, apakah kamu sudah pernah tahu dengan prosedur, Mas Lon? Tahu Pak. Pernah. Iya. Ya, apa itu? Apa itu prosedur? Petunjuk memasak mie Pak. Oh, petunjuk memasak mie itu spesifiknya ya. Iya. Nah, kemudian Mary. Mary? Iya Pak. Iya. Apa yang kamu ketahui tentang prosedur Mary? Cara memainkan alat musik. Oh ya, jadi ada cara membuat seperti yang disampaikan oleh Mas Lon dan Mary menyampaikan cara melakukan sesuatu. Benar sekali ya. Yang akan kita pelajari adalah tentang bagian tujuan dari prosedur ya. Nanti kalian akan juga mempelajari menganalisis bahan-bahannya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa ya. Nah, jadi prosedur ini identik dengan langkah-langkah yang harus dilakukan supaya tujuan atau keinginan itu bisa tercapai. Kemudian, Afi, mana Afi? Ya Pak. Jangan sering kelahi terus ya. Ya, ini senang kelahi nih. Coba, ya. Kamu pernah tahu tentang prosedur, Afi? Tahu Pak, tahapan-tahapan atau langkah-langkah cara membuat. Ya, oke. Benar ya? Cara membuat sesuatu, cara memainkan sesuatu ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti pada pembelajaran ini kalian akan diasah untuk keterampilannya ya dalam menentukan topik, kemudian merancang kerangka teks prosedur dan menulis teks prosedur. Kemudian nanti akan mempresentasikannya secara lisan ya di dalam kelompok. Nanti kalian akan Bapak bagi dalam kelompok, ada beberapa kelompok ya. Ini Bapak akan menampilkan video prosedur. Bapak tidak akan menyebutkan apa nama masakan ini. Ya, nanti kalian akan diskusikan sebab masakan ini itu adalah salah satu masakan yang berada di Kalimantan Tengah. Ya, pasti kalian tahu. Kenapa tidak saya sebutkan judul atau nama masakannya? Nanti kalian akan berdiskusi. Kira-kira ini judulnya apa? Yang akan kalian konversikan ke dalam teks. Paham ya? Halo? Paham? Sudah sarapan semua ya? Sudah Pak. Ya, yang biasanya suka neraktir kawannya ini Humaini. Di mana Humaini? Paham, Pak. Ya, nanti traktir kawan-kawanmu ya kalau istirahat ya. Kasihan mereka yang Siap, Pak. belum sarapan kayaknya. Sepi semua. Ya, ini dengarkan ya. Bapak akan putarkan sedikit saja. Apakah bisa didengar suaranya? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Sudah? Bisa dilihat semua? Bisa ya? Baik. Pak. Nah, itu adalah salah satu video
ya prosedur membuat makanan khas daerah Kalimantan Tengah. Saya rasa kalian ini tidak sudah familiar ya dengan makanan ini, tetapi ini tidak saya sebutkan apa nama masakannya, apa nama makanannya. Tetapi nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompok ya. Jumlah kalian ada 20 orang, nanti akan dibagi ke dalam 3 kelompok, 4 kelompok ya. Jadi di dalam satu kelompok ada 5 orang. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan dulu materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, baca. Arbaniah. Apa itu teks prosedur Arbaniah? Baik, Pak. Iya, silakan. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Nah, Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. iya, terima kasih Arbania. Jadi kalau kita mendengar kata prosedur, berarti ada apa di dalamnya? Coba Wasilah lagi. Kalau kita mendengar kata prosedur, apa kata kuncinya Wasilah? Gimana, Pak? Ya, kalau kita mendengar kata prosedur berarti ada kata kuncinya. Apa kira-kira kata kuncinya di sana? Langkah-langkah, Pak. Iya, benar ya. Langkah-langkah, Pak. Iya, jadi kalau kita mendengar kata prosedur berarti dia berupa langkah. Benar ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Cicil. Apa tujuannya? Apa Tujuan prosedur bertujuan menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, Pak. Iya, jadi prosedur ini ada dia untuk menjelaskan dan menerangkan cara membuat sesuatu. Apa yang terjadi jika kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu tanpa proses yang benar? Apa hasilnya? Coba Kumaini. Kumaini? Ya Pak, Ya, coba. kalau tidak menggunakan teks prosedur maka kemungkinan akan kacau Pak hasilnya. Iya, benar ya. Segala sesuatunya harus kita lakukan sesuai prosedur. Mandi saja pakai prosedur. Ya kan, masak beras jadi nasi juga pakai prosedur. Jadi semua dalam kehidupan kita ini tidak terlepas yang namanya dari prosedur. Pintar sekali ya jawaban Humaini ini. Jangan lupa nanti traktir kawannya makan ya. Nah, di sana di dalam teks prosedur itu ada yang disebut dengan struktur teks prosedur. Apa saja struktur teks prosedur itu? Coba Yadi, mana Yadi? Pak, Ya, coba sampaikan kawannya. strukturnya ada bahan, alat, ada tujuan, bahan, alat, langkah-langkah, Pak. Ya, benar ya. Ada tujuan, bahan, alat, dan langkah. Ya. Jadi tanpa struktur ini tidak bisa prosedur itu ada ya. Jadi satu kesatuan mereka ini. Terima kasih Yadi. Nah, kemudian mana yang namanya Sri Wahyuni? Iya, coba kamu baca. Aspek kebahasaan teks prosedur. 1. Penggunaan kalimat perintah. 2. Penggunaan bentuk pasif untuk proses. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. 4. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. 5. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Iya, benar sekali ya. Ya, jadi Bapak tambahkan di dalam teks prosedur itu ada juga yang disebut dengan batasan atau ukuran atau takaran ya. Nah, jadi kalau tanpa itu nanti akan berantakan hasilnya. Takaran itu bisa dalam bentuk makanan atau minuman ya. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh
Nah, di dalam struktur tadi kan ada beberapa struktur tuh. Nah, yang digambar itu termasuk apa kira-kira? Struktur bagian mana? Coba Mary. Ya, Pak. Ya, itu ada gambar. Itu termasuk struktur bagian mana itu, Mary? Bahan, Pak. Iya, benar ya. Ada bahan. Cuma 3 bahan di sana bisa menjadi olahan dan olahan yang sangat enak ya. Nah, siapa yang pernah mencoba di rumah? Oke. Ya. Nah, kemudian kita melihat ada langkah-langkah juga di sana. Tadi kan bahan, sekarang langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkah itu adalah cara yang harus ditempuh ya, dan penulisannya pun juga harus harus tepat dan urut. Iya, harus tepat dan urut. Kalau tidak tepat dan urut, bagaimana nanti langkah tujuannya itu bisa tercapai ya? Nah, kemudian yang berikutnya ini sudah tadi. Ya, materi sudah saya sampaikan, video juga sudah saya tampilkan pada kalian ya. Nah, sekarang membentuk 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang. Silakan. Ya, di dalam pengerjaan tugas ini ya, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Silakan. LKPD-nya sudah saya tayangkan di proyektor ya. Atau kalian bisa juga buka di HP kalian masing-masing karena soal ini sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Silakan nanti tulis namanya di sana ya. Bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau belum paham, ini ada contoh rancangan teks prosedur ya. Nah, jadi kalian membuat rancangannya terlebih dahulu sesuai dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Kira-kira topiknya apa ya? Pernyataan tujuannya itu apa ya? Tentang apa tadi? Jadi kalian jelaskan di sana, pengantarnya lah ibaratnya di sana. Nah, kalau di sini kan contohnya komputer dan sebagainya ya. Kemudian di rancangan itu ada material, kemudian ada tahapan-tahapan kalian buat di dalam kelompok. Nanti setelah selesai dipresentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain? Kelompok lain? Apakah sudah selesai belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Coba kelompok 1 maju. Kelompok 1, kelompok Humaini, presentasikan hasilnya di depan Humaini. Topiknya tentang apa Humaini?
Mute-nya, Pak. Sama ini caranya. Kelompok 1 Humaini, Anissa, Arbaniah, dan Afi ya. Jadi jangan lupa nanti kawannya dibantu. Silakan Humaini. Membuat kerupuk basah, Pak. Wah, luar biasa ya. Video yang ditayangkan hasilnya kerupuk basah, mantap. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 Maslon. Kerupuk basah khas Kalimantan Tengah. Silakan Maslon, perwakilan kelompoknya. Maslon ini pendiam ya. Suaranya kurang jelas, Bapak. Oh, suaranya kurang jelas. Iya, Pak. Ya, dijelaskanlah suaranya ya. Iya, Pak Guru. Iya. Kelompok 2 silakan. Ya masih pemalu ini, Maslon ini masih pemalu ya. Nia, ayo Nia. Kelompok 3 Nia. Baik, Pak. Menjelaskan tentang video tadi ya? Benar. Ya, kan Ya. sesuai dengan hasil diskusi Ya. tadi ya. Silakan. Kelompok kami tadi bisa menguraikan tentang video, yaitu cara membuat tanda sarai. Tanda sarai. Nah, di mana Iya. tanda sarai itu merupakan sambal ciri khas Kalimantan Tengah. Yaitu itu tadi juga kami lihat ada bahannya juga, ada serai, ada lombok, ada terasi, garam, ini ada perasa. Kemudian di situ diolah menjadi satu dengan ikan bakar atau ikan panggang tadi. Nah, kemudian diolah menjadi satu, jadilah sebuah sambal sarai. Wah, luar biasa Itu ini. saja, Pak. Hafal ini ya, mungkin sering membuat di rumah ya nih ya. Sering, Pak. Nanti jangan lupa ya, praktekkan di rumah. Nanti bawa ke Iya. sekolah ya, supaya guru-gurunya bisa makan gitu ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Itu pemaparan hasil presentasi yang luar biasa dari kelompok 3. Ya, kelompok 2, Mary, coba gantikan kawannya Maslon yang tadi sempat terganggu pendengarannya mungkin. Ayo, Mary. Untuk Maslon, nanti bersihkan ya. Iya, Pak Guru. Ya, ayo. Mary, kelompok 2, presentasi kelompok 2 Mary. Membuat kue tadi, Pak. Membuat kue. Ya, Pak. Bagus. Kue khas Tamiang Layang ya, Kalimantan Tengah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah presentasi hari ini. Nah, ya. Oke. Nah, jadi prosedur itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita ya, dan setiap hari kita melakukannya tanpa disadari maupun yang kita sadari. Paham semuanya ya? Paham ya? Ya. Nah, Paham, Pak. sebelum kita merefleksikan pembelajaran hari ini, coba Yadi. Buat simpulan untuk pembelajaran hari ini Yadi. Simpulan pembelajaran kita hari ini. Jangan pakai saya tidak suka itu. Sama Ayo cepat ya. Simpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Prosedur itu ada cara. Coba lebih tegas lagi. Kamu kan laki-laki. Iya, laki-laki setengah ini, Pak. Untuk menentukan teks prosedur itu ada langkah-langkah, cara dan bahannya, Pak. Jadi sehingga nanti membentuk sebuah teks prosedur yang baik, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kelompok 3 ya. Oke, satu kali lagi. Sekali lagi, Afi. Simpulkan pembelajaran hari ini, Afi. Simpulan pembelajaran pada hari ini ya, kita belajar merancang, kemudian menentukan, dan menulis prosedur sampai dengan tayangan di video. Iya, oke. Kita bisa membuat masakan yang ada di video tapi dengan langkah yang benar. Iya. Benar ya. Oke, semuanya paham ya? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba. Maslon. Menyenangkan, Pak. Nah, cuma menyenangkan ya, jawaban lu luar biasa. Anissa, bagaimana?
Sangat menyenangkan, Pak. Sangat ya, ini luar biasa ada kata sangat. Oke, terima kasih. 5 menit lagi kita istirahat sebelum pulang ya. Sebelum kita pulang, coba pimpin doa. Sri Wahyuni, Ustazah. Ayo. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan. Ya, terima kasih.